Pikun juga orang ini. Udah 3 kali ku bilang. Mazmur nggak jelas. 147 nomor 19 dan nomor 20. Oke. Tanya lagi. Kalau tanya lagi kelempar asbak. Baca kan? Bacalah. Oke, tenang, betul bacakan. Ia memberikan Iya, firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi Terus diberikan gimana? hukum-hukum itu diberikan kepada Bani Israel. Betul. Tidak diberikan kepada bangsa lain. Anda bangsa Israel. Iya. Anda bangsa Israel. Kami sudah dicangkokkan ke Israel. Oh, jadi cangkok. Hei, dicangkok. Hei. Dinda, kamu nggak ya gitu. Dinda. Coba dengar Kristen-Kristen yang masih awam yang ada di Indonesia. Ya. Dengarkan saudara kita ini anak Medan, dia mengatakan dia ini adalah orang yang dicangkok. Dicangkok. Ya. Dicangkok kayak pohon mangga. Pohon anggur. Ini. Nih, tengoklah teman-teman. Jadi jangan mau tertipu ya anak-anak saya dari Makanya misionaris ini. paham, Mereka gitu lah. tidak ada hubungannya dengan Yudaism. Mereka tak ada hubungannya dengan kitab Tanak ini. Gak ada hubungannya dengan mereka ini. Ini milik kepunyaan Bani Yakub, bukan punya mereka. Mereka sengaja tempel di kitab mereka seperti ini untuk dipakai menipu lawan. Oh, ditempel seakan-akan mereka itu satu. Bukan. Yahudi, Kristen itu dua agama yang berbeda seperti langit dan bumi. Kitabnya Yahudi yang mereka ambil, mereka tempel satu dengan kitabnya Roma itu supaya bisa menipu orang. Tidak ada hubungannya. Coba lihat, dia hanya mengatakan dicangkok katanya. Apa? Pohon. Jadi saatnya kalian orang Kristen itu pintar dari sekarang. Jangan mau dikumpulkan di satu gedung minta perpuluhan. Tanya ke pendeta. Dinda. Apa hubungannya Boleh saya menjelaskan? agama kita ini dengan Dinda, boleh saya kitabnya orang Yahudi? Gak ada yang bisa jawab. Kecuali dicangkok. Kalau Boleh yang di saya atas, menjelaskan? kalau rasmi mengakui lebih anjing dari anjing, kalau yang di bawah dia dicangkok. Gimana kamu paham nggak dengan penjelasan orang, Dinda? Iya, silakan Anda ngomong. Oke, Silakan. dengar. Nah, bagaimana itu dicangkok itu gimana maksudnya? Oke, dengar ya. Jangan ribut, diam. Shh. Oke, buka Galatia 3 ayat 29. Baca. Malu. Saya Malu. tanya hubungannya Malu kitabnya atau Yahudi gimana? lari ke Galatia. Ya, malu atau gimana? Galatia teman-teman. Malu atau Yang dia- saya tanya, yang saya tanya, apa hubungannya Baca. kitabnya Ayo, Yahudi baca. dengan Kristen? Baca Galatia. Tapi kamu bilang kami tidak bangsa Israel. Coba baca Galatia 3 ayat 29. Malu? Cahayu. Udah dibilang. Kamu mau baca apa? Kamu baca apa? Silakan kau baca. Silakan. Saya kasih kesempatan. Diam ya. Iya. Galatia 3 ayat 29. Dan jika Iya. kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Keturunan Abraham. Abraham itu bangsa apa, Dinda? Kutanya dulu. Enggak, saya tanya dulu, bangsa Abraham itu bangsa apa? Abraham itu Mesopotamia. Dia bukan Yahudi, dia bukan Israel, dia bukan Yehuda, dia bukan Astaga, Dinda. Ruben, Dari dia mana bukan ada Farisi. pengertian begitu, Dinda? Abraham itu kau pikir orang Yahudi? Bangsa Dengar. Israel ya, Dinda. Bangsa Israel itu cucunya. Aduh, Dinda Hah? gimana? Abraham kamu? bangsa Israel. Saudara. Nah, Saudara, kamu, Dinda. aku mau tanya. Paham. Itu tadi Ya. Paulus berbohong atau tidak? Yang mana? Yang tadi yang dia katakan bahwa Kristen itu adalah keturunan Abraham, dia itu berbohong atau tidak? Tidak. Kalian benar keturunan Abraham? Benar. Sesuai isi kita benar. Iya, itu justru saya tanya. Kalian itu, Abraham itu punya 2 anak. Ishak, Ismail. Kamu dari keturunan yang mana? Gimana? Mana?
Ada mana? Keturunan Ishak. Dari Ishak ini punya anak nama Yakub. Kamu dari anaknya yang ke-12 ini yang mana? Nama kakekmu siapa? Nama kakek di mana ada nama kakek di situ? Loh, Yakub punya 12 anak. Kamu dari keturunan yang mana dari 12 anaknya ini? Yang kita tanyakan kan, kamu bilang tadi kami ini bukan bangsa Israel. Di mana? Iya memang bukan. Memang bukan. Kamu sendiri tadi mengatakan Oke. dicangkok. Dengar. Roma 11 ayat 24. Bentar. Buka Roma 11 ayat 24. Giliran saya, dengarkan. Giliran Paulus saya mengaku, dari tadi kamu udah ngomong kok. Gantian saya menanggapi. Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Jedar. Oke, kita baca Roma 11 ayat 24. Jedar. Tenang, saya baca. Jedar. Tenang, saya baca dulu. Roma 11 ayat 24. Jedar. Makanya Oh, dengar, kalian mengaku apa? Gantian dulu Anak ngomongnya. keturunan Abraham hasil Gantian. cangkokan. Iya, gantian. Betul, hasil cangkokan. Betul, diam. Tenang. Ya, saya ulang lagi. Apakah Paulus diutus untuk non-Yahudi? Dinda, diam dulu baru saya Apakah jelaskan. Paulus diutus untuk non-Yahudi? Diam dulu baru saya jelaskan, biar kamu Apakah paham. Paulus diutus untuk non-Yahudi? Cayu. Kasihan. Diam dulu, baru saya jelaskan. Tenang. Ya, silakan. Bukan Roma 11 ayat 24. Silakan. Roma 11 ayat 24. Silakan. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun. Saya tanya samamu. Surat Paulus Roma ini ditulis oleh Paulus untuk siapa? Udah ngerti Cahayu? Astaga, Cahayu kita ini lagi pening, dia nggak ngerti dia. Surat Roma ini ditulis oleh Paulus untuk siapa? Sekarang kita ceritakan mencangkokkan tadi. Cahayu. Makanya kamu nggak ngerti, Dinda. Aduh, Masya Allah. Apa hubungannya coba? Antara kitab Roma surat Roma itu ditulis untuk Bukan orang-orang yang ada di Roma. Itu untuk Bukan bangsa untuk Anda. Israel. Apakah kamu bangsa Israel? Iya, saya bilang. Gimana? Dah. Bangsa Israel. Tulisan Paulus yang kamu baca di Roma itu tulisan kepada orang-orang yang ada di Roma, bukan kepada ente yang ada di Indonesia. Aduh. Astaga, itulah Dinda, pemahaman itu tidak pasti. Coba kamu baca Roma 1. Oke. Silakan. Roma Kepada 1 siapa Kepada siapa kemudian kitab Roma itu dituliskan? Roma berapa? Roma 1. Roma 1 nomor 7. Nah, Cahayu, jangan ketawa dulu Cahayu, nanti kesurupan. Allahu Akbar. Kalian menderita. Baca Roma 1 nomor 7. Silakan. Kitab Kalian Roma sekali tidak lah yang bacanya, masa abang udah baca terus? supaya kamu belajar Bibelmu sendiri. Supaya kamu paham juga Supaya Alkitab. kamu aku yang Coba nunjukkan, aku dibaca. pula yang aku ajarkan. Aku yang Kalau kamu nunjukin. yang baca, biar kamu Aku paham. yang Kalau yang baca, nunjukkan, kamu saya juga yang dengarkan. harus kemudian membacakan. Hei, Iya. jangan kok ini, jangan sekali malu-malu. Nggak Coba usah malu, kamu nggak usah. bacakan biar kamu paham gitu loh. Nanti Kamu kan baca, saya Bang. bacakan kamu nggak paham, hanya mendengarkan, rupanya nggak paham. Kepada kamu dengar. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, Terus? yang dipanggil kemudian untuk dijadikan sebagai orang-orang kudus. Siapa yang dipanggil? Orang di mana? Di sini orang di Roma, terus? Orang di Roma. Iya, terus ada lanjutannya. Berarti kasih karunia menyertai kamu. Kamu siapa?
damai sejahtera kepadamu dari Tuhan. Untuk siapa? Untuk Roma. Kamu dicangkok dari mana? Sudah jelas-jelas di situ tertulis kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Makanya kau dicangkok karena kau bukan orang Roma. Astaga. Jadi kitab Roma itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Roma, bukan yang ada di Indonesia. Inilah Kristen. Kenapa kalian membabi buta? Karena di situ ada perpuluhan. Semakin banyak orang kalian murtadkan, semakin banyak bayar perpuluhan, semakin kaya kalian. Boleh saya bertanya? Silakan. Perpuluhan itu masuk kamu? Perpuluhan itu kan bisnis. Itu kan untuk suku Lewi. Tidak ada suku lain. Tidak ada suku lain yang diperintahkan kemudian. Hah? Dinda, saya tanya yang perpuluhan itu apa? Perpuluhan itu persembahan ke 11 suku Israel, suku Yakub, anak-anak Yakub kepada satu orang suku pemimpin imam mereka, yaitu suku Lewi. Kak Ayu, bukan itu Kak Ayu. Kamu bahas perpuluhan tapi kamu gak ngerti apa perpuluhan. Buka Dinda, Meleakhi 3:10 Dinda. Buka. Ya, silakan Anda baca. Silakan. Silakan Anda baca. Enggak, Anda yang baca. Silakan. Masa saya terus yang membaca? Tadi saya membaca, Anda lagi. Oke. Tapi pahami ya, jangan lari ya. Enggak dong, Bang. Meleakhi 3 ayat 10. Oke, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan. Ini ke rumah siapa? Ditanyakan. Bait Allah, bait suci milik Yahudi, bukan gereja. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada imam-imam suku Lewi, Cak Ayu. Cak Ayu dengar dulu. Silakan. Kalau di Indonesia kepada siapa? Enggak ada suku Lewi di Indonesia. Karena ingat, yang disebut persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan itu kepada pendeta yang ada di tempat di gereja. Pendeta di mana tertulis? Di mana tertulis? Dengar dulu Cak Ayu. Di mana tertulis? Cak Ayu dengar dulu, Di mana tertulis ada pendeta di situ? Dulu. Pendeta dicangkok juga ini. Diam dulu Cak Ayu, diam dulu. Saya bacakan. Diam dulu Cak Ayu, saya bacakan. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah pembendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ngerti Cak Ayu? Ya, mana hubungannya dengan Kristen? Apa itu perpuluhan? Apa hubungannya dengan Kristen? Perpuluhan itu supaya ada makanan pembendaraan di rumah Tuhan, yaitu yang melayani kami siapa? Pendeta. Cak Ayu. Ku tanya dulu samamu. Ku tanya dulu samamu. Kamu mau paham Cak Ayu? Hukum perpuluhan itu pertama kali muncul di Roma atau di Bani Israel? Di Roma. Kenapa Cak Ayu? Udahlah, hancurlah Kristen kalau begini, hancur. Masolang generasi. Makanya saya bilang kamu nggak paham Cak Ayu. Perpuluhan itu persembahan Bani Israel kepada satu suku, ya namanya suku Lewi. Hanya mereka yang punya hak untuk menerima persembahan itu. Ulangan 18 nomor 21. Ingat, baca, kamu nggak paham. Harus kamu yang baca sendiri baru kamu paham. Ingat Gitu ya, loh. Dek. Ingat ya, Dek. Ya, Tidak ada hukum perpuluhan itu diberikan kepada orang Kristen. Dan ingat, jadi kata dia Paulus, apa? Bentar, di rumah pembendaharaan itu gimana? Maksudnya gimana? Nah, orang Yahudi itu punya rumah bait suci, ada kemah pertemuan, kemah kudus. Tidak boleh orang pemakan babi. Indonesia Dinda. Blow on. Di Indonesia ini. Udah kamu saya turunkan karena Anda tidak punya ilmu, cuman modal bantas saja.
Jadi saudara-saudara, saya jelaskan kepada saudara, yang disebut perpuluhan itu adalah hukum pembagian harta yang diberikan kepada suku Lewi, tidak diberikan kepada suku lain. Dan kalau orang Kristen masih juga merampok perpuluhan, konsep perpuluhan ini ke gereja, itu sudah menyalahi ajaran Paulus. Karena Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 21 dan Galatia 5 nomor 4, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya, kalau kamu masih pakai sistem perpuluhan untuk Lewi ke gereja, berarti percuma Yesus itu mampus, karena kau masih memakai hukum Taurat. Kembali kepada tema tadi, saudara anak Medan itu kita rubah namanya menjadi anak cangkok. Nanti kalau dia muncul di komen manapun, panggil dia anak cangkok. Karena dia bukan Bani Abraham, tapi dia ngaku Bani Abraham. Penipu, dia serigala berbulu jangkrik. Ya, Selamat siang Adinda Juma. Muncul lagi. Ayo, Itu tadi sudah 1 jam. diskusi santai aja. 1 jam sudah tidak ada dua Kristen ini yang bisa membuktikan legalitas validasi kitabnya orang Yahudi digunakan oleh orang Kristen. Jangan Kristen deh, karena itu terlalu meluas. Oleh Katolik Kristen pertama kali sebelum ada turunan-turunan Kristen yang lain. Silakan. Oke, jadi tadi aku dengar Adinda Juma bertanya, kitab Roma itu untuk siapa, ya kan? Ya iya kan, saya sudah baca dalilnya. Buku Roma itu diperuntukkan untuk jemaat yang ada di Roma. Roma 1 nomor 7. Bah, parah kamu. Ayo, silakan. Tapi kalau Roma Anda katakan itu untuk kalian, dari tamu lah itu. Silakan kamu makan itu biskuit Roma. Yang kita bahas ini kitabnya Yahudi, kitab Tanak. Apa hubungannya dengan Romawi? Silakan. Jadi, oke, bagaimana dengan Quran surah Ibrahim ayat 4? Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan bahasa kaumnya. Tidak ada hubungannya dengan Bani itu. Quraisy, kau bani apa? Kau bani apa? Kamu ke gereja, cebok air 1 sendok. Ular macam apa dia itu, teman-teman? Shalom Bang Juma. Halo saudara, sahabatnya Edis. Gimana? Shalom Abang, Anda bisa sehat, Abang. sehat? Silakan saudara, Anda bantu kami umat Islam ini menemukan Iya, titik Bang. temu antara kitabnya orang Yahudi dengan Kristen itu di mana titik temunya? Silakan. Mame tidak nanti untuk tuh. Silakan. Ya, saya mau nanya Bang, Yesus itu orang mana sih? Yesus yang mana dulu? Karena ada 2 Yesus. Yang mana yang Anda tanyakan? Iya, Yesus orang mana? Orang Yehuda? Yehuda kan Israel, Enggak. Bang. Tunggu dulu saudara. Anda bertanya Yesus yang mana? Karena Yesus itu ada 2 minimal. Paulus sendiri mengatakan di 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Sekarang yang Anda tanya Yesus yang mana ini? Kalau Yesus manusia, nabi, rasul, itu adalah Bani Israel, anaknya Maria. Tapi kalau Kristus Yesus yang datang di padang gurun, kita nggak tahu dia kebangsaan apa karena dia makhluk roh. Kita nggak tahu kalau Yesus yang itu, Bukan karena dia datang apakah di padang gurun, Bang. Yang tinggal di padang gurun, bukan yang datang, yang tinggal. yang datang kepada Paulus itu loh, yang berupa cahaya. Yang tinggal di padang gurun siapa, Bang? Yang datang ketika Paulus Bukan yang ke tinggal, itu gurun. kan Bang, menghampiri, Bang. Iya, yang datang Iya, ke padang itu gurun, kan, yang itu kan datang di padang menghampiri, bukan gurun. tinggal. Yang datang ke padang gurun itu beda dengan anak Maria.
Jadi tidak perlu, gak ada hubungannya dengan tema ini. Nanti kau ketahuan lagi nanti Kristus palsu. Ini yang kita tinggal di padang bahas. gurun siapa, Bang? Anda turun kalau Anda tidak mau mengikuti tema. Ini kitab Tanak, Saya mau kitab nanya. Tanaknya Yahudi. Apa Saya mau hubungannya dengan Kristen? Kok pakai nanya? Anda diminta di atas ke sini untuk menjelaskan hubungan Iya. kitab Tanak dengan Kristen adalah. Bang. Nah, Anda jelaskan, jangan Anda bertanya. Bang, Anda menjelaskan, jelaskan kepada kami. hubungan mana? Udah kan? Kristus itu ada dua, Cak Kongkong, ada dua minimal. Ada anak Maria dari keturunan Yehuda, ada makhluk roh yang datang kepada Paulus di padang gurun. Kita tidak tahu dia manusia atau apa. Kalau Paulus mengatakan dia bukan manusia, tuyul. Tolonglah jangan memperbodoh diri meskipun memang gitu. Abang katakan ini Paulus kaitan PL dengan saudara, Apa saudara kaitannya dengar. PL? Iya, ada kaitannya loh, dengar. Bang. Dengar. Paulus mengatakan Yesus Kristus yang datang kepadanya bukan manusia. Lalu kau mau kaitkan kemana? Yehuda manusia, Naftali manusia, Benyamin manusia, Ruben manusia, Yusuf manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus ini bukan manusia. Jadi kamu mengatakan anak apa? Pertanyaan apa itu pertanyaanmu? Jelas-jelas yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ya bukan keturunan Abraham lah. Gak usah ke situ. Itu tema sudah Ya, dilalui. yang datang kepada yang datang kepada yang datang Sekarang kepada Musa apa siapa? hubungannya? Apa hubungannya kitab Tanak ini dengan agama Katolik? Apa hubungannya? 83. Apa hubungannya coba? Ya ada lah. Kristen hubungannya dengan kitabnya Iya, Yahudi apa? hubungan Yesus orang mana, Bang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Enggak, Yesus orang yang mana? datang kepada Paulus itu bukan orang, tuyul. Ya bukan orang lah, Bang. Dia kan sudah naik. Pada saat itu kan dia udah naik. Terus ke kenapa sorga. kau tanya orang Dia bukan apa? orang. Tuyul. Ya Kenapa kau ampun, tanya Bang. orang apa?